Upaya hukum PT UN ahli waris Haji Muhammad Rawi Dahlan yakni, Fatul Nadim, memasuki agenda pemeriksaan setempat PS berlangsung di Pasar Asem Payung Surabaya, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. Tampak di lapangan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN menyampaikan, kepada para pihak bahwa sidang ini digelar untuk memeriksa langsung kebenaran objek yang menjadi sengketa antara ahli waris yaitu, Fatul Nadim dan Pemkot Surabaya serta Badan Pertanahan Surabaya II. Adapun, objek yang menjadi sengketa yaitu, Pasar Asem Payung Surabaya dengan luas 1.720 meter persegi yang beralamat di Jalan Gebang Lor 42, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo. Pihak ahli waris mempersoalkan terbitnya sertifikat hak pakai nomor 00011 Gebang Putih, yang terbit tanggal 16 Agustus tahun 2023 yang diklaim adalah aset Pemkot Surabaya. Hal yang mendasari ahli waris mempersoal sertifikat hak pakai tersebut, lantaran, orang tua ahli waris adalah pemilik yang sah berdasarkan akta jual beli pada tahun 1975. Sementara sang pengadil dari PT UN menegaskan, kita datang untuk memastikan kebenaran objek sengketa. Jika ada perbedaan dalil, sampaikan, dan dituangkan dalam kesimpulan. Berikutnya, ahli waris beserta para pihak maupun sang pengadil menunjukkan batas-batas objek yang dimaksud. Usai sidang, penasehat hukum ahli waris yaitu, Mas, Ut dan Hendra saat ditemui, mengatakan, menilai proses penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00011 tahun 2023, diduga melanggar PP 18/2021, terutama karena tidak ada pengumuman hasil ukur. Dari Pasar Asem Payung Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Kebetulan hari ini jadwal sedang setempat pemeriksaan audisi yang kita buat. Jadi, alhamdulillah untuk pelaksanaan tadi bisa berjalan dengan sempurna, tidak ada yang tidak inginkan. Tadi juga dijelaskan oleh pihak majelis hakim di lapangan menanyakan tentang batas atau titik lokasi yang dimaksud dalam gugatan. Tadi kita jelaskan dari pihak kita sebagai penggugat titik-titik batas sudah jelas sesuai dengan gambar yang kita miliki dan sesuai juga dari gambar desa yang kita buktikan kemarin dalam persidangan pembuktian itu kita sudah sampaikan semua. Dan tadi dari pihak penggugat ya, pihak tergugat dua intervensi. Jadi ada bahasa yang kurang connect dengan alat bukti yang disampaikan dalam pembuktian. Karena batas yang dimaksud oleh pihak tergugat intervensi itu dia batas yang khususnya yang batas belakang itu dia menunjukkan ke batas tembok yang sudah terpotong. Tapi dalam pengakuan alat bukti kemarin itu dia gambar yang diajukan gambar yang belum terpotong. Itu tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh ya tergugat intervensi yang mana dia cenderung kepada alat bukti yang sudah diterbitkan yang bentuk sudah tak pakai. Karena tak pakai itu sudah terpotong. Makanya kemarin kita buktikan di saat di pengadilan kemarin itu bahwa khususnya tergugat itu tidak sampai sidang kedua alat bukti itu tidak mengajukan alat bukti, bahkan dikasih kesempatan oleh majelis untuk minggu depan untuk supaya bisa membawa alat bukti. Karena dari pihak tergugat intervensi itu dia mengacu kepada hasil dari penerbitan pihak tergugat yaitu BPN. Nah, sedangkan penerbitan itu kalau kita lihat itu kayaknya kurang berkenan kalau di dalam penerbitan. Karena kalau menurut dari aturan persyaratan umum ya, persyaratan umum untuk mengajukan bukti pengajuan baru hak pakai itu mengacu pada PP nomor 18 tahun 21.
yang intinya kita ambil intinya aja bahwa pihak pemohon, ya, ini khususnya kepada pihak tergugat intervensi itu termasuk instansi pemerintahan, pemerintah daerah. Itu intinya dalam PP nomor 18 tahun 21 itu intinya bisa dimohon satu, dia harus memiliki bukti, dasar bukti yang dimiliki. Yang kedua, yaitu dia harus menunjukkan bahwa dia wajib untuk pembayaran SPPT atau PBB itu sampai berapa lama yang dimiliki, yang wajib pajaknya. Itu harus ada. Yang ketiga mengenai masalah istilah BP itu sporadik, termasuk penguasaan fisik itu harus syarat utama di situ juga. Yang keempat yaitu dalam tidak keadaan sengketa, itu yang bisa dimohon. Tetapi di dalam hal ini itu tidak mengacu pada PP nomor 18 tahun 21. Itu menyimpang. Karena apa? Satu, bukti kenyataan yang ada bahwa PBB itu mulai yang kita miliki sebagai penggugat itu berakhir 2017, mulai tahun 2000 kurang lebih 2096 kalau nggak salah ya. Mulai tahun 96 itu sampai 2017 itu masih wajib pajak dan itu ada. Bahkan kita ada keterangan dari pihak Pratama pajak itu masih berbunyi. Bahkan gambarnya pemilik lahan itu termasuk ya kita penggugat, yaitu atas nama Emrowi. Sedangkan dari pihak tergugat intervensi itu tidak pernah menguasai dan tidak pernah membayar pajak, dan dalam keadaan dia menerbitkan tahun 2023 itu dalam keadaan masih belum ada istilah eksekusi atau pencocokan lokasi, karena tahun 2025 itu kita mengalami pencocokan lokasi dari pengadilan negeri pada saat itu, hasil putusan itu, dan dilanjut dengan eksekusi. Ya, artinya penguasaan itu belum, bahkan sampai saat sekarang penguasaan ini di dalamnya itu orang-orang pihak kita, pihak penggugat. Jadi tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa yang sampai sekarang yang menguasai ini dia banyak pihak dari pihak penggugat, karena asalnya dia menempati itu dengan cara menyewa sampai sekarang kan itu. Nah, artinya bahwa penerbitan sertifikat pakai nomor 00011 itu yang jelas keabsahannya sangat diragukan gitu. Bahkan dalam gugatan pihak intervensi ya, dalam gugatan 106 pihak tergugat intervensi ya, tergugat intervensi itu alat bukti yang dasar awalnya itu 1.500 berapa sekian gitu. Nah, ternyata di dalam penerbitan itu, dalam sertifikat 0011 itu luasan itu mencapai 1.700 sekian gitu. Artinya lebih luas kan gitu. Bahkan tadi di lapangan pelaksanaan PS dia hanya menunjukkan pada tembok terakhir yang dipotong itu. Padahal kalau dilihat dari bukti yang ada di dalam kelurahan itu 1.500. Kalau dipotong seperti itu jangan bilang 1.700, terus 1.500 pun masih kurang. Itu logikanya seperti itu. Nah, bahkan tadi kemarin Majelis Hakim dalam pelaksanaan PS itu menyarankan kepada pihak tergugat BPN itu suruh membawa pihak pengukur, petugas ukur. Dan ternyata ditanyakan ada petugasnya tapi tidak bawa alat ukur. Itulah yang kita sampaikan. Sampai perlu yang lainnya terkait itu Mas, tadi yang diakui oleh pihak Kelencapan terkait pengurukan dengan swadaya sendiri, terus dihadirkan oleh beberapa kelurahan dan pihak PT Galaxy itu dalam penguasaan awal itu loh, sebelum menjadi pasar itu loh, itu kan biaya kan dari swadaya sendiri, dari Kelencapan gitu loh, dan dari Pemkot. Itu sejak tahun berapa kok terus akhirnya ada permasalahan gitu. Jadi gini,
Jadi disampaikan kepada klien kami bahwa lokasi itu dikuasai pada saat tahun 75. Itu masih berbentuk pekarangan sawah ya, sawah. Tahun 2000 tadi kalau nggak salah dijelaskan tahun 2006 ya, kalau nggak 7 itu diuruk. Setelah diuruk, Paving. akhirnya tahun 2000 langsung paving. Setelah tahun itu tahun 2008 ya, itu baru pembangunan sampai pagar sampai untuk aktivitas warga berjualan. Dan biaya semua itu ya dari pemilik lahan, termasuk dari pihak kami. Karena awalnya itu bukan suatu jenis tempat tak berjualan, tapi dari warga itu supaya tidak terganggu pengguna jalan, maka dari pihak kami itu diminta supaya bagaimana kalau lahan itu ditempati oleh pedagang supaya nggak di jalan. Maka dengan kesepakatan tersebut klien kami mengatakan tidak masalah, tapi dengan kompensasi dia harus menyewa biarpun sekotak-kotak. Jadi di situ dari pengguna lahan itu dia mendirikan petak-petak itu dengan biaya sendiri. Hanya klien kami menyediakan lahan, hanya lahan aja. Dan itu berjalan sampai sekarang, bahkan bentuk pun masih nggak berubah bentuknya kan itu. Dan tadi disampaikan bahwa pihak tergugat dua intervensi mengatakan bahwa dia tidak mempunyai jenis bangunan apapun dan tidak penguasaan kan itu. Yang janggalnya dari klien kami mengatakan tadi, kalau memang itu dari bagian dari tanah aset Pemkot, kenapa waktu itu nggak ditegur kalau kita mengadakan aktivitas pengurukan dan pengurukan untuk orang berjualan? Bahkan pengurukan itu sampai dibentuk dibikin orang berjualan itu diketahui lurah. Jadi mengatakan diketahui lurah pada saat itu dia itu memang di buku itu ada tulisan KMS ya. Tapi kolom itu sebenarnya kolom pihak milik penggugat. Karena di situ ada penghapusan dan di situ ada tindesan yang bentuknya pensil dan huruf dari kepemilikan itu yang katakan KMS itu tidak beraturan, tidak sama dengan yang lainnya kepemilikan itu. Jadi kayaknya tulisan itu bentuknya bentuk katakan ditulis tidak sesuai dengan yang lain, bahkan jenisnya dari pensil. Nah, kalau kita tarik ke belakang dari persil yang ditulis KMS itu berbunyi peralihan milik penggugat dari pemilik lama ke penggugat, bukan ke KMS. Banyak pembuktian kemarin waktu persidangan alat bukti itu sebagian lurah. Saya nanya, kalau ibu mengatakan itu, tolong buku slide ini harus dikeluarkan, bukan bukti yang terbaru. Ini kan harus ada cerita ke belakang. Jadi sebelum tulisan KMS di belakang itu apa dulu? Riwayatnya istilahnya. Jadi urutannya itu enggak ujuk-ujuk itu berbunyi KMS. Ini harus ada riwayatnya. Itu saya tanyakan, kalau ingin membuktikan, tolong dibawa buku sebelum tahun ini. Karena itu harus ada bunyi. Tidak serta-merta langsung jadi nama KMS tanpa ada alasan peralihan kan gitu. Terkait persil, Pak. Nah, tadi mengatakan di persidangan kemarin juga itu lurah mengatakan Bu Lurah mengatakan dan juga bawa alat bukti bahwa nama atas nama yang diklaim itu ada luasan itu ada di persil 40. Terus saya mengatakan 41 ada enggak? Maka Bu Lurah mengatakan tidak ada. Nah, saya besoknya jadwal untuk persidangan berikutnya saya bawa gambar kretek desa. Karena pada saat itu lurah tidak membawa buku kretek desa. Kretek desa itu suatu gambar penunjukan atas nama persil dan nama pemilik. Kan itu namanya kerawangan desa, nama kerawangan desa. Dan yang dimasukkan nama KMS itu di persil kita. Tapi di dalam buku desa, dan Pak Bu Lurah menjelaskan tidak ada persil 41 itu, yang ada 40. Akhirnya sidang berikutnya jadwal juga masih pembuktian, maka kita melakukan gambar. Nah, kejanggalan dari situ karena gini, kemarin kenapa mengatakan Bu Lurah mengatakan di persil 40? Dikarenakan mungkin dia mencocokkan luasan
Karena luasan di Persib 41 itu tidak ada luasan 1.700 sekian, nggak ada. Yang ada itu 1.500. Tetapi di dalam gugatan kemarin, baik itu dia replik ya, ngajukan replik, itu bunyinya tetap di posisi Persib 41. Tapi penjelasan di luar itu tidak ada 41, yang ada 40. Itu yang hasil kemarin seperti itu. Sudah ada janggalan ya terkait Ya, di situ hasil. ada kejanggalan kan gitu. Bahkan majelis hakim kita membawa alat bukti baik fotokopi yang lama-lama kita tuangkan, menanyakan apakah bukti ini pernah pada saat perdata itu diajukan di pengadilan. Maka rekan kami mengatakan karena kita bukan PH-nya pada saat itu, nggak tahu itu dikeluarkan semua atau tidak. Itu majelis hakim sampai heran, alat bukti sekian. Bahkan dalil dalam gugatan PTUN ini dari pihak tergugat juga intervensi. Itu hanya berdalil bukti, hanya hasil dari putusan pengadilan negeri. Itu yang kita tidak karena ini pengadilan pengadilan PTUN, bahkan itu beda dengan pengadilan perdata. Jadi karena menyangkut pembatalan produk. Tambahan. Ya, ini barangkali ada tambahan dari saya tadi sesuai yang kita saksikan bersama di dalam objek sengketa yang tadi diagendakan oleh hakim majelis itu mengatakan bahwa tergugat belum bisa menunjukkan data yuridis mengenai keabsahan batas-batas pengukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak Pemkot sebagai tempat intervensi pemilik aset mengatakan bahwa lokasi objek diklaim itu tidak jelas, artinya acak-acakan. Bahwa keterangan dari penggugat klien kami mengatakan bahwa objek ini dikuasai sejak mulai tahun pembelian dari orang tua penggugat. Nah, di tahun 75 sampai sekarang. Nah, berhubung tadi Pemkot sebagai pihak intervensi mengatakan telah diklaim, itu janggal, tidak sesuai. Janggalnya apa? Dalam SK itu ada yang sifatnya itu acak-acakan, yang menurut saya ini bahasa awam ini tidak jelas. Nyatanya apa? Di dalam SK register itu aset yang diklaim oleh Pemkot tidak sesuai di tahun 2017. Nah, sedangkan objek yang dimiliki, dikuasai klien kami itu posisinya di tahun 75. Nah, terus untuk mengeklaim bahwa itu telah menjadi lahan Pemkot itu masih barusan kemarin sebelum sengketa di pengadilan negeri. Nah, dari situ sudah merasa saya itu menganggap ini tidak benar ini. Jadi secara objektif perolehan sertifikat hak pakai itu batal demi hukum. Nah, itu menurut saya. Berarti ada dugaan maladministrasi gitu ya. Tuh. Jadi gini perlu saya tambah ya. Penerbitan kan saya janggal, tidak prosedural. Karena pada tanggal 4 bulan Agustus 2003 itu hasil pengukuran dengan waktu berapa hari itu tanggal 16 dengan bulan Agustus juga tahun 2023 itu terbit sertifikat nggak pakai tadi. Nah, itu kalau menurut prosedur dalam penerbitan sertifikat baik itu apa atau sewa atau milik itu kan sudah cacat prosedur. Artinya bahwa itu ada manipulasi, yaitu hukum yang diselundupkan di sana. Saya kira di sini. Maksudnya durasi waktunya Thank you. terlalu cepat. Ya, karena waktunya terlalu cepat itu. Padahal itu ada standar bahwa hasil ukur itu kalau dari prosedur yang ada itu harus diumumkan. Ya kan diumumkan. Artinya diumumkan itu apabila ada pihak yang ada keberatan, maka ini harus diklarifikasi lagi. Nah, ini dengan waktu sekian tahu-tahu sudah terbit sertifikat pakai nomor 00011 tahun 2023. Jadi itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa hal ini ada manipulasi manipulasi data yang mana tidak sepatutnya di sana dipaksakan sampai terjadi produk hukum. Makanya dari itu kita
sudah sepatutnya bahwa kita menggugat yang dia punya produk hukum itu, yaitu BPN 2 ya, yang harus dibatalkan karena cacat administrasi. Saya kira itu.